Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan domain psikomotorik. Kelompok kami terdiri dari Anggita Wahyu dengan NIM 200302040056, Hervani Putri 200302040066, Uswatun Hasanah dengan NIM 200302040080, dan saya Berlamdi Raihan 20030204090. Domain psikomotorik meliputi aktivitas fisik yang penting dalam pengembangan kemampuan siswa untuk memanipulasi objek dan mengembangkan keterampilan gerak. Domain psikomotor dalam konteks pembelajaran biologi mencakup keterampilan fisik atau motorik dan keterampilan manipulatif. Contohnya, menggunakan alat-alat biologi seperti mikroskop, menyusun perangkat peralatan untuk percobaan, dan saat melakukan percobaan. Kata operasional untuk aspek psikomotorik harus menunjukkan pada aktualisasi kata-kata yang dapat diamati, yang meliputi yang pertama ada muscular motor skill, ada mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Yang kedua, neuromuscular coordination, ada mengamati, menerapkan, dan menghubungkan. Yang ketiga, ada manipulation of materials of objects, ada mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Domain psikomotorik terdiri dari 6 tingkat. Yang pertama ada reflex movement, yang kedua basic fundamental movement, yang ketiga perceptual, yang keempat physical activities, yang kelima skilled movement, dan yang keenam non-discursive communication. Yang pertama, reflex movement P1. Reflex movement adalah pergerakan alami atau tidak disengaja, gerak refleks, yang dimiliki individu sejak lahir. Gerakan ini adalah dasar pergerakan fundamental. Gerak refleks dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada segmental refleks, adalah gerakan refleks yang melibatkan satu segmen spinal atau tulang belakang. Yang kedua ada intersegmental refleks, adalah gerakan refleks melibatkan lebih dari satu segmen spinal. Yang ketiga ada suprasegmental refleks, adalah gerakan refleks yang memerlukan partisipasi pusat otak melalui jalur tulang belakang dan otot lengan untuk mengobservasi gerak yang terjadi. Baik, selanjutnya untuk yang kedua dari domain psikomotorik ada basic fundamental movement. Basic fundamental movement atau basic gerakan dasar merupakan gerakan-gerakan yang menuntut kepada keterampilan yang kompleks sifatnya. Gerakan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada locomotor movement, yaitu tingkah laku yang berubah dari keperluan menjadi perjalanan pelajar. Contohnya seperti menulis dan menggambar. Yang kedua, non-locomotor movement, yaitu tingkah laku gerak yang melibatkan otot badan untuk bergerak mengelilingi poros. Yang ketiga, ada manipulative movement, yaitu gerakan koordinasi dari alat gerak.
Lalu untuk yang ketiga ada perceptual abilities, yaitu semua cara yang dilakukan siswa ketika mendapatkan stimulus yang kemudian dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Gerakan ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada kinesthetic discrimination, yaitu konsep akurat terhadap badan, permukaan badan, dan anggota badan. Yang kedua ada visual discrimination, disusun atas 5 divisi, yang merupakan setiap bagiannya penting mendukung kemampuan total dalam diskriminasi penglihatan, yaitu ketajaman penglihatan, kerja penglihatan, memori penglihatan, perbedaan latar belakang, dan konsistensi yang mengacu pada kemampuan pelajar untuk konsisten dalam penafsiran ketika mengamati jenis objek yang sama. Yang ketiga ada auditory discrimination, dianalisis ke dalam 3 divisi, yaitu ketajaman pendengaran, kerja pendengaran, dan memori pendengaran. Yang keempat ada tactile discrimination, yaitu kemampuan siswa untuk membedakan antara bermacam-macam tenunan dengan menggunakan sentuhan. Lalu yang terakhir ada coordinate abilities, yaitu kegiatan yang melibatkan 2 atau lebih kemampuan perseptual dan bentuk gerak tertentu. Lalu yang keempat ada physical abilities, yaitu fondasi penting untuk mengembangkan gerakan terampil. Karakteristik fungsi terdiri dari 4. Yang pertama ada endurance atau daya tahan, yaitu kemampuan tubuh mensuplai dan menggunakan oksigen untuk melanjutkan aktivitas. Yang kedua ada kekuatan, yaitu kemampuan siswa untuk melawan kelemahan. Yang ketiga ada flexibility, yaitu gerak menuju keberhasilan. Dan yang keempat ada ketangkasan, yaitu kemampuan siswa untuk bergerak dengan cepat. Yang kelima, yaitu ada skill movements. Skill movements adalah gerakan yang memerlukan pelajaran dan mempertimbangkan kelayakan. Gerakan ini terdiri dari 3, yaitu 1. Simple adaptive skill, yaitu beberapa gerak adaptif dalam gerak dasar fundamental. Yang kedua, yaitu compound adaptive skill, yaitu gerakan yang dikembangkan dari gabungan keterampilan dasar dan implementasi atau alat. Yang ketiga, ada complex adaptive skill, yaitu aplikasi hukum fisik pada tubuh manusia saat istirahat atau bergerak. Dan yang keenam ada non-discursive communication. Non-discursive communication adalah tingkah laku yang diberi nama gerak komunikasi. Gerakan ini terdiri dari 2, yaitu expressive movement adalah disusun dari gerakan komunikasi yang digunakan di kehidupan setiap saat. Dan yang kedua ada interpretive movement, yaitu terdiri dari gerakan estetika dan gerak kreatif. Yang terakhir ada contoh-contoh penerapan psikomotorik dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah penilaian berdasarkan tingkah laku. Di sini, guru akan melakukan pengamatan hal-hal yang dilakukan masing-masing peserta didik berdasarkan kisi-kisi ataupun rubrik yang telah dibuatnya. Dan yang kedua, melakukan tugas portofolio. Tugas portofolio diberikan setelah menyelesaikan tugas kognitif ataupun tugas akhir dalam sebuah pembelajaran. Hasil dari tugas ini dapat menjadi penilaian dalam proses belajar. Yang terakhir ada kemampuan menulis. Menulis adalah kemampuan awal dalam melihat motorik seseorang ketika memasuki masa sekolah. Keterampilan menulis juga harus diimbangi dengan kemampuan kognitif dalam mengingat huruf dan angka. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.